Itu saja Pak Kris. Ya, terima kasih. Baik, baik. Terima kasih Mbak Dista, Sister Ferdinanda, Bapak Ibu semua jadi jelas ya. Baik, silakan nanti menyesuaikan Pak Darpan ya. Yang pasti di sini kita akan bersama-sama, kalaupun tidak di ruang Zoom ini, tentu saja beberapa informasi disampaikan di grup WA itu dan Google Classroom. Jadi banyak media yang kita bisa untuk interaksi bersama. Baik, setelah Bapak Ibu, kembali ke yang tadi. Artinya, kalau menurut saya sih, bahwa nanti tentu saja pada FGD berikutnya, pada FGD 2 tahap 2 ya, tahap yang kedua, tentu saja ada beberapa tagihan yang sudah harus disampaikan kepada narasumber, sehingga narasumber akan bisa cermat dalam memberikan masukan pada poin-poin progres yang disampaikan oleh Bapak Ibu dan suster sekalian gitu kan. Maka kemudian kalau saya boleh mengusulkan yang pasti bahwa ini yang kerangka naskah kurikulum ataupun kerangka dokumen kurikulum yang sudah kita diberikan masukannya, walaupun sebenarnya itu no box, tapi silakan nanti Bapak Ibu dan suster untuk mengembangkan sendiri yang pasti landasan-landasan yang bisa kita kerjakan. Kemudian ada beberapa hal yang mungkin harus kita sudah seperti yang Pak Sunurat sudah paparkan tadi, sudah sampai pada landasan-landasan sudah sampai Pak ya, sudah sampai masuk ke visi misi dan sebagainya itu. Nah itu kita prosesi Bapak Ibu, kita coba masing-masing dari tim sekolah kita untuk mulai merefleksikan bagian mana dari landasan-landasan filosofis, psikologi pendidikan yang akan kita ambil sebagai landasan, mungkin segera kita narasikan di dalam dokumen kurikulum ini. Sambil nanti kita paparkan, sampaikan kepada narasumber untuk beberapa hal yang nanti kaitan dengan bagaimana struktur kurikulum itu kaitan dengan KD sikap, bagaimana nanti mengawinkan dengan kurikulum yang sedang berjalan sekarang ini, apakah kemudian K13 ataupun kurikulum tingkat satuan pendidikan. Sebenarnya pun kurikulum tingkat satuan pendidikan pun maknanya beda ya, ada yang memberikan makna yang berbeda. KTSP itu kan kurikulum tingkat satuan pendidikan, jadi tingkat satuan pendidikan berarti sekolah masing-masing gitu, kita diberikan hak wewenang sepenuhnya untuk mendesain kurikulum tingkat satuan pendidikan. Tingkat satuan pendidikan ya tingkat satuan pendidikan SMP Maria Goretti, tingkat satuan pendidikan Kartini Parusuburan misalnya. Nah, kita diberikan wewenang untuk itu. Tentu saja ada beberapa kerangka-kerangka yang harus kita pedobani. Gitu. Saya kira itu, Suster Bapak Ibu, ada yang mau di-sharingkan kembali supaya kita punya beberapa topik untuk kita sharekan bersama untuk kita buat menjadi sebuah diskusi untuk saling menginspirasi. Mungkin dari Tunas Karya dulu Pak. Dari Tunas Karya atau mungkin belum ada kelihatan dari tadi. Iya, Tunas Karya ini yang muncul itu Pak Hanung dari SMP Paulus, kemudian Pak Serantau dari SMP Maria Goretti. Kalau Pak Willy nggak muncul ya Pak Hanung ya, mohon maaf. Dari SMP Teresia. Atau ada kegiatan? WA, Pak. Gimana? Sudah saya WA tadi sudah bilang oke sebentar itu. Oh, oke sebentar jam 2 tadi atau jam berapa? Iya. OTW gitu ya, cuman OTW-nya nggak OTW ke Zoom tapi OTW kemana saya yang kita nggak tahu ya. Oke, baik, tidak apa-apa. Yang penting nanti diinformasikan dan tetap semangat untuk berdinamika, begitu Pak Hanung. Nah, silakan request dari Suster untuk men-sharingkan lah. Ya, kalaupun tidak ada dokumen mungkin konsep-konsep pemahaman, kendala-kendala sehingga kita bisa pecahkan bersama itu. Atau mungkin dari Pak Hanung dulu, setelah itu Pak Seran ya. Silakan. Waktu kita masih panjang, masih ada kurang lebih 1 jam lebihnya, banyak sekali. Masih leluasa untuk kita saling memberikan peneguhan. Silakan Pak Hanung. Terima kasih Pak Kris.
prinsipnya saya masih sama seperti Pak Darpan tadi ya, masih untuk yang dokumen kurikulum kayaknya masih belum berjalan ya. Tapi tadi lihat dari ya diskusi Pak Kris, Pak Sinurat sama Suster tadi, ya intinya bikin gambaran lah kami untuk mulai berjalannya itu. Karena kalau terus terang ya, apalagi 4 hari yang lalu kan kami juga, nah kebetulan kami ini sekolah kecil tapi kemarin dapat penunjukan untuk di sampel untuk tes PISA itu Pak. Jadi ada 4 hari kami pelatihan juga untung di Pangkal Pinang, bukan keluar ya, untung di situ. Jadi walaupun tetap menginap, tapi 4 hari praktis fokus di situ. Makanya hari Sabtu kemarin saya tidak bisa ikut, saya minta tolong teman yang untuk menggantikan. Jadi yang ini benar-benar masih ya seperti bahasa tadi Suster, pokoknya di hutan mau kemana semuanya tidak tahu lah, intinya gitu. Saya rasa kecuali Pak Kris sama Pak Sinurat rata-rata kayaknya sama. Mohon maaf kalau ada yang tidak. Ya, tapi begitu keluar tadi diskusi tadi, intinya membuka pikiran kami lah untuk kapan dan dari mana mulainya sudah mulai ada. Sedikit sharing yang saya dapat kemarin ya Pak, karena kayaknya ada hubungannya juga dengan ini. Kan AKN ini kan sebenarnya ujung-ujungnya ke PISA ya Bapak ya. PISA itu kan AKN-nya internasional ya, untuk nanti ke depannya kan itu. Dari pihak Pusmenjar kemarin, yang Pusat Asesmen Pembelajaran itu mengatakan bahwa memang nilai kita itu rendah. Nilai PISA kita tuh rendah dibandingkan negara-negara lain. Tapi intinya kita tidak usah berkecil hati, karena memang istilahnya modalnya berbeda memang. Dari kita, kalau mau dibandingkan dengan Finlandia, mau dibandingkan dengan Singapura, otomatis kan modalnya sudah berbeda. Jadi tujuan dari pengadaannya itu, saya rasa ini selaras, kan mau membuat prinsipnya kan pelajar Pancasila itu berpikir kritis, dan kemudian di dalamnya itu yang terpenting bukan di kontennya, bukan di isinya, tapi dalam proses anak itu memahami sesuatu. Jadi benar yang dikatakan Bruder dulu waktu pertama bahwa kita tidak terlalu fokus bahwa nanti materi itu akan sampai di mana, tetapi yang terpenting bahwa proses untuk memahami sesuatu itu sudah benar. Dan kemudian difokusnya di prosesnya, bahwa nanti di dalam proses itu betul project based learning itu bahwa memang pembelajaran itu berbasis project itu benar, bahwa tapi di situ disampaikannya begini, bahwa umpamanya nanti kita melakukan project based learning itu bulan November umpamanya. Jadi umpamanya ini semester ganjil gitu ya. Jadi semua guru itu diskusi dulu di awal. Jadi umpamanya guru bahasa Indonesianya, guru matematika, guru seninya, itu semua berkumpul nanti di bulan, sepakat di bulan September atau Oktober itu materi apa yang harus selesai supaya proyek yang nanti akan dibuat bersama-sama dalam banyak satu proyek tapi bisa menggabungkan semua pelajaran itu bisa berjalan. Ya, intinya itu bahwa di awal, karena ini kan sudah bukan di awal lagi ya, mungkin nanti untuk semester yang kedua guru-guru itu intinya kumpul membuat project based learning-nya itu apa, sepakatnya apa, temanya apa, kemudian matematika nanti kamu minimal bahas tentang aljabar, bahasa Indonesia kamu nanti bahas tentang umpamanya ada hubungannya dengan berani berbicara berarti tentang pidato. Nah seperti itu di semua pelajaran nanti dimulai ketika itu semua syarat-syarat itu sudah terkuasai, maka baru proyek itu
berjalan supaya anak itu memang sudah punya modal yang cukup untuk melakukan itu. Itu yang saya dapat. Kemudian ada istilah baru, menurut saya baru, tapi saya tidak tahu, mungkin Bapak Ibu yang lain sudah pernah mendengar istilah micro learning. Jadi intinya pembelajaran, kalau bahasa yang paling mudah mungkin belajar secara kontekstual, ya, kontekstual dan yang real. Jadi kalau mengerjakan matematika tidak usah sampai yang rumit-rumit sampai pecahan-pecahan yang kecil-kecil seperti itu, tidak perlu menurut Ibu itu, bahwa semuanya itu harus yang real, bahwa memang nanti kedepannya yang memang kita hadapi ya itulah. Jadi itu yang kemarin saya dapatkan ketika pelatihan selama 4 hari itu. Ada istilah micro learning, kemudian nanti ada istilah AKM kelas. Kemarin kami juga ada dilatih untuk, jadi ada AKM kelas sebelum ke AKM yang lain itu ada AKM kelas. Di soal-soalnya itu sudah seperti soal-soal yang memang ya istilah mungkin yang paling HOTS itulah ya. Saya dulu salah persepsi bahwa HOTS itu pasti sulit ya. Ternyata tidak. Jadi soal HOTS itu tidak harus sulit. Karena memang ya intinya anak itu memang harus membaca atau melihat data, membaca data atau membaca narasi supaya bisa menjawab itu. Tapi itu belum tentu sulit. Itu sharing yang saya dapatkan, menurut saya masih ada korelasinya dengan yang akan kita lakukan ini, bahwa intinya pembelajaran yang akan kita lakukan nanti, saya yakin pasti seperti itu ke depannya. Bahwa kita harus, ya mungkin student center itu sudah pasti tahu, mungkin kemudian, tapi direalisasikan dengan benar-benar. Intinya anak-anak sendirilah yang mencari tahu. Sampai bahasa guru kami yang IPA itu, wah guru sekarang enak sekali. Kenapa Pak? Ya sudah, kita tinggal ngelepas wacana, mereka suruh. Nah itu bahasa paling ekstrim lah ya, intinya seperti itu. Tapi tentunya juga kemarin dikatakan Ibu itu bahwa selain kita fasilitator, kemudian motivator, tapi juga istilahnya mereka kemarin istilahnya driver atau navigator. Jadi kalau ada yang mulai miring-miring ya kita kembalikan. Itu Pak Kris mungkin sharing dari saya. Mohon maaf kalau ada salah-salah. Terima kasih Pak Kris. Baik, terima kasih Pak Hanung. Artinya hal yang baik, maka itu adalah rempah-rempah roti yang lain gitu kan. Iya. Sharing dari Pak Hanung itu rempah-rempah roti yang lain gitu loh. Maka kemudian itu kita comot, kita akan masuk dalam ketika kita sudah memprosesi dokumen kurikulum ini Pak Hanung nanti pasti akan dibahas dalam salah satu pokok pembahasan kaitan dengan model kurikulum, di mana itu ada student center, kemudian peran guru. Nah itu nanti akan di sana. Hanya jangan lupa itu kan kurikulum yang atau beberapa hal dari kalau dikatakan bukan konvensional, tapi artinya bahwa itu umum, akan secara mudah kita dapatkan. Hanya kemudian di kurikulum yang kita akan buat unggul ini lebih dasar yang melandasi student center ataupun pembelajaran di sekolah itu yang benar-benar sedang kita godok. Kalau kemudian pisah, itu permasalahannya kan karena literasinya kurang gitu. Kita wawasan literasi kita kurang. Kalau mudahnya kan seperti itu. Kenapa kurang ya? Karena mentalitas anak-anak kita ketika disajikan sebuah teknologi bukan kemudian mereka menggunakannya dengan baik dan bijak, tapi untuk yang lainnya, karena sadar literasi itu kurang. Permasalahannya di apa? Di karakter. Nah karakter ini sedang kita godok. Ini istimewanya kita gitu kan. Artinya bahwa landasan itu ketika kuat, apapun kurikulumnya, apapun metode pembelajarannya, apapun yang disajikan ke anak-anak, karena anak-anak sudah sadar secara mental, ya kurang lebih seperti yang saya pahami. Maka kemudian nanti mereka juga akan secara otomatis ketika karakter terbentuk tanpa disuruh orang tua untuk belajar pun mereka sudah belajar. Tanpa diminta untuk menganalisa pun mereka sudah menganalisa karena mereka sadar literasi dari mental yang terbentuk. Nah core value ini pendekatan yang membuat kita merasa bangga itu. Yang pasti kita prosesi Bapak Ibu, walaupun memang susah untuk mengubah karakter guru dengan paradigma yang lama. Saya untuk supervisi guru itu sebenarnya
apakah mereka update dengan metode yang baru atau tidak. Kita berjalan aja sudah kelihatan itu guru-guru. Ketika di kelas-kelas itu yang dominan dari awal sampai akhir suara guru, berarti itu metode lama. Begitu. Itu yang terjadi. Kalau kemudian kita masuk ke suatu kelas, oh anak-anak yang ngomong, anak-anak yang berdiskusi, anak-anak yang berbicara kaitan dengan pembelajaran, nah, itu pasti sudah menggunakan metode yang sudah update, sudah terbaru gitu kan. Bukan guru sebagai menerapkan sebuah seminar atau metode seminar gitu kan. Itu hal-hal itu yang mungkin kita, nah itu nanti arahnya akan ke sana, arahnya pelan-pelan pasti akan ke sana. Yang pasti konsep per step, setiap tapakan kaki kita coba akan maknai bersama. Ya memang karena kesibukan di bulan November Desember proyek pemerintah kejar tayang, dan kemudian ini kita juga karena korban kebiasaan yang biasanya menghabiskan ataupun penyerapan dana di akhir tahun gitu kan. Harusnya kalau kita dari Mas Adi, kita harusnya bulan Februari Maret. Nah kalau itu sudah dimulai, itu tentu saja Suter Ferdinanda dan juga Suter Serafim, kita semua tentu saja tidak akan berdarah ini gitu kan ya, karena memang itu yang harus kita mau tidak mau, itulah yang akan kita hadapi. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau kita mengambil sebuah istilah bahwa kebahagiaan itu akan dicapai ketika kita bisa berkoordinasi dengan baik dengan situasi yang ada, jangan protes. Nah itulah dia, ketika kita berontak, semakin kita berontak maka kita semakin akan menderita dan tidak bahagia kan gitu. Gitulah sih ya kurang lebih ya. Pokok kita nikmati, kita prosesi, kita maknai setiap perjumpaan kita, apa yang bisa diambil konsepnya kita ambil dari pertemuan ini. Ternyata kok saya bisa kemudian memasukkan landasan filosofi dari ini, masukkan saja. Oh ternyata setelah ini ada penjelasan dari Pak Sinurat, saya bisa memasukkan untuk bagaimana nanti masuk ke metode pembelajaran atau pemilihan untuk bentuk model kurikulumnya. Nah, pasti akan berbeda dari masing-masing kita. Tapi proses itu tetap akan kita lalui dan kita jalani. Memantapkan tapak kita sehingga jejak-jejak Suster Serafim ketika mau skuter nggak ada jejak sama sekali, itu ujung-ujungnya jejaknya ada. Oh ini jejaknya, oh ini ternyata jejak Pak Sinurat ini. Oh ini ternyata jejak dari siapa gitu, bisa diikuti. Silakan Suster. Enggak lagi saya udah. Oh iya. Pendengar setia dulu saya Pak. Oke, baik. Yang pasti sudah mulai ketemu ya jejak-jejak di hutan tadi itu ya, Suster ya. Iya, sudah Iya. Pak. Kalau saya sih kalau saya memberikan peneguhan segini, Suster, jangan khawatir dan jangan gelisah, ada Pak Sinurat di belakang Suster, itulah. Di belakang si Suster Ferdinanda itu Pak. Oh Ferdinanda ya, oh Suster Ferdinanda ya, mohon maaf aku jadi salah, saya jadi Iya. salah ini. Oh Suster Ferdinanda Saya dengan Pak pantas. Nenggolan ini. Oh iya ya, iya mohon maaf, pantas Suster Ferdinanda dari tadi senyum-senyum terus kan ya. Bukan Pak, di belakang kita Bukan. semua. Iya benar Suster, kita semua saling Suster mendukung. Ferdinanda. Baik Suster, Bapak Ibu. Nah kemudian, oh iya silakan Pak. Ya, bisa. Ini sesuatu informasi dari Pak Hanung itu bagus sekali saya pikir untuk memotivasi bahwa arah kurikulum yang mau kita buat ini seperti saya katakan tadi itu ada di dalam, nilai-nilai itu ada di dalam. Jadi ada micro learning tadi kan Pak Hanung ya. Itulah yang ada di sekolah penggerak. Yang di sekolah penggerak yang digalakkan dengan program based learning, sehingga ada kolaborasi antara beberapa guru mata pelajaran. Nah, itu yang akan kita buat nanti dalam, kalau menurut analisa saya, di dalam kurikulum ini, dalam mewujudkan nilai-nilai dan juga budaya yang ada kita masukkan dalam kurikulum. Jadi dia desainnya nanti dalam desain instruksionalnya berkolaborasi beberapa mata pelajaran, lalu di sana ada sasaran karakter apa yang mau dimunculkan, nilai apa yang mau dibangun di sana. Nah, saya nggak tahu kalau di yang tadi saya jelaskan itu juga sebenarnya ada di sana, saya tampilkan itu ya, bahwa di dalam tabel itu kita munculkan kolaborasi antara dua mata pelajaran misalnya ya, dua mata pelajaran. Kalau saya tunjukkan ini seperti ini loh Pak Hanung ya,
Ini dia yang dibuat nanti dalam desainnya. Jadi ini kolaborasi antara matematika dan PKN. Ya, kolaborasi antara. Tapi ini udah terlalu jauh kita bicara. Tapi nggak apa-apa lah untuk mengarahkan bahwa nanti akan ada sasaran ke sini. Di sini ada karakter capaian indikator karakter yang mau kita lihat. Membentuk jiwa kegotong royongan misalnya. Ya, tapi dengan materi bilangan ini muncul loh. Nah, apa hubungannya dengan PKN? Ini dia kolaborasi dengan PKN dia. Ini contoh yang saya buatkan kemarin di kurikulum operasional yang kita masukkan ke Dinas Pendidikan dengan peristiwa banjir. Jadi PKN itu dengan peristiwa banjir dia dihadapkan. Jadi kontekstual. Nah, lalu akan dibangun oleh guru 2 mata pelajaran ini, guru matematika dan guru PKN, sehingga nanti pembelajaran ini tidak serta-merta hanya memberikan materi. Makanya tadi dibilang guru itu sudah enak loh, kasih konten ke anak, cari apa yang dia alami. Nah, seperti ini. Jadi ada mengoperasikan bilangan dengan PKN, apa yang ditanya di sana. Dia PKN-nya itu agak di bawah dia ya. Ini kalau kita lihat di sini. Nah, ini di sini dia hubungannya dengan PKN-nya, dengan masalah banjir tadi. Jadi si guru PKN dan guru matematika itu mengarah kepada profil Pancasilanya di situ muncul. Nah, apakah nanti desain kita nanti akan seperti ini juga? Nah, pasti mungkin seperti kata Pak Kris tadi akan merdeka belajar. Kita akan dituntut kreativitas setiap guru bagaimana mendesain ini. Saya pikir ini ya Pak Hanung ya tadi ya yang dibicarakan itu hubungan antara AKM dengan Kopisa itu, tapi dia mengembangkan profil Pancasila. Jadi seperti itu gambarannya, bahwa ada kolaborasi di sana. Dan itulah project based learning dituntut. Dan itu sudah ada persen-persennya nanti. Dalam 1 tahun itu berapa persen guru itu harus mencapai itu. Nah, disitulah nanti kita akan masukkan nilai-nilai tadi. Jadi kita nanti akan memasukkan nilai sekolah kita, keutamaan sekolah kita, apa yang mau kita bangun di sana. Kalau di dalam intrakurikuler, nah itu tadi di intrakurikuler. Ya. Baru nanti kita lihat lagi di ekstrakurikuler apa, kokurikuler apa. Itu tambahan apa namanya tadi kalau Pak Kris bilang roti tadi. Remah-remah roti ya. Itu remah-remah roti yang masih saya ingat gitu. Karena terbayang tadi diceritakan Pak Anung tadi kan bagaimana akan mengarahkan membangun anak-anak kita supaya bisa meningkatkan kualitas mengikuti PISA itu kan. Kira-kira begitu tambahnya Pak Kris. Baik, terima kasih Pak Sinura. Jadi memang itu suster Bapak Ibu ya. Jadi dalam kita membuat, kalau dikatakan sebagai sebuah reformasi pendidikan, ini kan ada 3 jalur suster Bapak Ibu. Jalur sekolah, jalur guru penggerak, jalur sekolah penggerak, dan jalur yang kita ikuti program organisasi penggerak ini kan ya. Maka kemudian semua informasi itu benar datang pada saat yang bersamaan. Maka kemudian jadi gampang. Ini kok yang saya dapatkan berbeda dengan sekolah yang lain. Ya karena memang jalurnya berbeda gitu loh. Tapi bolehlah kita bijak menyikapinya bahwa itu adalah remah-remah roti yang lain. Gitu. Seperti yang disampaikan Pak Hanung tadi, tentu saja itu apakah dari comotan dari sekolah penggerak, program-program sekolah penggerak itu belum juga ini. Yang pasti bahwa itu adalah sebuah khazanah baru yang memperkaya kita semua untuk nanti masuk di dalam desain kurikulum kita. Begitu. Dan ini kita juga berupaya untuk membuka telinga lebar-lebar dan membuka pikiran kita lebar-lebar untuk menerima semua masukan, karena memang seperti yang kemarin disampaikan oleh Pak Adi, Mas Adi dalam ketika hadir di Jakarta pemaparan program itu. Jadi memang dari 20 organisasi penggerak itu kalau misalnya dirangkum semuanya menjadi satu, kita bergabung jadi satu dari 20 itu, padahal ada 100 lebih organisasi penggerak kan ya, digabung menjadi satu yang 20 itu metode pembelajaran, media pembelajaran, digital segala macam, dilandasi dengan yang kurikulum kita itu menjadi sangat luar biasa loh. Iya, artinya teknologi masuk, kemudian nilai-nilai juga masuk, kaitan dengan pembelajaran, media pembelajaran juga digital, LMS
banyak ditawarkan di sana. Itu artinya bagaimana kita nanti ketika masuk dalam model kurikulum desain interaksional, ketika kita yang dipedomani guru-guru dalam belajar di kelas. Nah, itu banyak hal yang kita harus ya mungkin melalui studi lah ya, ketika pun dalam kerangka yang disampaikan oleh narasumber Pak Heri itu memang model pembelajaran ada 5, dari kategorinya ada 5, dan masing-masing kategori itu ada beberapa jenis juga gitu kan. Maka kemudian apakah kita memilih yang mana ya tergantung dari keutamaan kita ya, dari landasan itu kita mau mengarah condongnya menggunakan jenis ataupun model kurikulum yang mana, seperti itu. Tentu saja tidak hanya ini kok kata-katanya apa namanya problem based curriculum ataupun kemudian grassroots curriculum, kok kemudian kata-katanya aneh, biarlah kami pakai ini saja. Tentu saja tidak seperti itu. Artinya melalui sebuah refleksi dan diskusi yang mendalam bersama dengan tim kurikulum dari landasan-landasan yang kita buat, kemudian barulah jatuh pilihan, oh kita untuk kurikulum karena tujuan kita seperti ini, landasannya seperti ini, maka kita menggunakan kurikulum yang ini saja. Baru nanti dikembangkan isi di dalam metode kurikulumnya kaitan dengan yang lain-lainnya, seperti itu. Mungkin itu arahnya kita semua, Suster Bapak Ibu. Kemudian tadi sepertinya dari Pak Hanung, Pak Seran, apakah masih bersama dengan kita? Kalau boleh dipaparkan sedikit Pak konsep-konsepnya. Karena mohon maaf itu sebenarnya Bu Sisil ya Pak Seren ya Pak. Bu Sisil karena memang ini Bu Sisil sedang hadir di kegiatan lain, PIK. PIK itu pendampingan implementasi kurikulum. Nah, ini kegiatan dari pemerintah juga kan. Ini kok ada pendampingan implementasi kurikulum. Nah, di situ mempertajam tentang kokurikuler dan ekstrakurikuler. Nah, artinya itu remah-remah yang benar-benar berserakan di mana-mana. Maka kemudian kita ini kok ada di sini, ini kok ada di situ. Membuat kita jadi bingung gitu kan. Tapi bolehlah itu sebagai menambah wawasan kita kaitan dengan beberapa hal itu. Silakan Pak Seran. Oke, baik, Suster, Bapak Ibu, selamat sore untuk kita semua. Sore Pak. Ya, oke. Bisa dengar ya suara saya ya? Bisa Pak. Oke, baik ya. Ya, tadi berdasarkan sharing dari Bapak Ibu, Suster, ya menguatkan kami dalam ya merangkai ya desain kurikulum itu. Dan ya kami juga memang ya ini artinya bahwa kebut-kebutan gitu ya. Nah, dengan waktu yang mepet ya. Jadi ya copot sana, copot sini ya, jadi ya ini memang luar biasa ya. Ya memang punya kami sih memang tidak jauh berbeda dari apa yang sudah diberikan kerangka dari Mas Heri kemarin ya. Jadi yang dari kami langsung mulai dari landasan kurikulum. Nah, di situ kami menggambarkan sedikit tentang kurikulum yang sedang berlaku ya, kemudian dengan kelemahan-kelemahan, kemudian baru kami tarik ya benang merahnya bagaimana harapan untuk kurikulum yang kita buat sekarang ini dengan memasukkan nilai-nilai core values itu ya. Kemudian juga dengan landasan ya tentunya juga sama ya seperti yang sudah disampaikan kemarin tentang landasan. Kemudian tunggu, mungkin bisa di-share kali ya. Tunggu. Nggak bisa share dulu. Kita izin dulu. Tunggu, izin izin Pak saya. Seran ya. Oke. Oh, sudah. Udah bisa lihat ya? Sudah Pak Seran? Sudah nampak di ini layar? Sudah Pak, sudah. Oh, sudah ya. Oke.
Jadi ya kami bagi tugas ya dengan Ibu Wakil Kepala Sekolahnya. Jadi ya kami baru selesai siang tadi dan juga baru dikirim. Ya ini artinya bahwa ini dari landasan kurikulum ini ya nilai-nilai yang sudah dijelaskan ya di dalam ya kerangka akademik ya. Landasan akademik yang kemarin. Kemudian tentang ya landasan kurikulum, itu kan yang disampaikan oleh ya Pak Heri kemarin bahwa ada ya nilai-nilai atau spiritualitas ya dari yayasan, maka kemudian dari teladan dari Santo Santa ya, kemudian juga nilai-nilai yang juga dihidupi oleh sekolah, dan itu yang menjadi spiritualitas ya dalam landasan kurikulum. Kemudian ya tentang filosofis itu ya juga ya berdasarkan ya Ki Hajar Dewantara ya, kami juga mengambil pemikirannya seperti yang tadi dalam sharing Pak Kris tadi ya, tentang Tuturi Handayani ya, dari belakang seorang guru harus bisa memberikan dorongan dan juga arahan. Nah itu. Kemudian ya kami juga dari segi ya pemikiran ya tokoh pendidikan ini memang, maka mungkin saya juga boleh bertanya di sini, mungkin ada lagi dari teman-teman ya, Bapak Ibu Suster, mungkin berkaitan dengan, kalau kami kan memang untuk tokoh pendidikan di Kepulauan Bangka Belitung ini memang tidak ada ya, maka apakah misalnya tokoh pahlawan nasional, apakah itu juga boleh kita masukkan, misalnya kita ambil nilai-nilai yang menjadi kekuatan ya, nilai-nilai yang bisa dicontohkan di dalam dasar ya, dalam landasan kurikulum ini. Jadi nanti mohon untuk masukan dari suster, Bapak Ibu semuanya ya. Kemudian yang berikut ya tentang landasan sosiologis, antropologis, ini kami masukkan juga. Jadi kami berikan pengantar sedikit baru masuk kepada budaya ya. Kemudian iptek, ya iptek juga ini hanya singkat, artinya bahwa kami masih gali lagi dan gali lagi untuk iptek ini. Jadi bahwa mempersiapkan anak-anak untuk mereka bisa, ketika mereka tamat atau mereka lulus, itu ada dasar yang bisa menjadi kekuatan bagi mereka. Kemudian dari landasan psikologis, ini tentang teori-teori belajar ya. Ini tadi ya hanya ya kami hanya belum mendalam ya, hanya memberikan arti ya dari teori-teori belajar ini. Kemudian untuk bab 2 memang ya karena tadi saya katakan bahwa keterbatasan waktu tadi, sehingga untuk rumusan ya misi sekolahnya itu memang belum. Ya mungkin itu. Kemudian ya karena kami bagi tugas ya berkaitan dengan ini, maka untuk bab 4 dan bab 4 itu memang Ibu Sisil yang mengerjakannya ya. Jadi nah ini dia. Ya. Jadi tentang tujuan pendidikan ini
Ini dia masih apa namanya? Masih digali lagi ya tujuan pendidikan dalam gereja Katolik. Nah, ini juga masih hanya garis besar aja. Kemudian model-model kurikulum. Tunggu. Ini Sisil. Saya belum pakai. Tunggu Bapak Ibu. Bab 4. Oh, ini. Bab 5. Oh, sorry. Tunggu Bapak Ibu. Bu Sisil. Oh, ini dia. Bab. Tuh. Oh, ini dia. Bab 3, bab 4. Oke, tunggu ya Bapak Ibu. Tunggu sebentar. Oke, ini. Draft. Tunggu. Oh, ini. Nah, ini bab 3 ya, model kurikulum. Nah, ini baru dikirim tadi dari Ibu Sisil ya. Kebetulan tadi yang disampaikan oleh Pak Kris tadi bahwa beliau menghadiri undangan. Ya tentunya ini artinya bahwa ya sama-sama ya, kami sama-sama untuk berjalan bersama. Maka ya kami masih membutuhkan ya penggalian lebih dalam ya berkaitan dengan apa yang kami siapkan ini. Ya, jadi ini ya model-model kurikulum. Ya tadi disinggung juga ya tadi tentang kurikulum humanistik ya. Ya kalau untuk tujuan mungkin sama lah ya tentang tujuan. Kemudian tentang ya tujuan pendidikan dalam gereja Katolik atau tujuan pendidikan ya gereja Katolik berkaitan dengan pendidikan. Nah, ini ya tentunya kita pasti berbeda dengan tujuan nasional ya, bahwa salah satu pewartaan kabar gembira itu juga adalah salah satu tujuan pendidikan, mewartakan kerajaan Allah. Ya mungkin kurang lebihnya itu mungkin mau ditambahkan oleh Bapak Kris, dipersilakan. Ya. Oke. Baik, terima kasih Pak Seran. Jadi suster Bapak Ibu, itu pemaparan dari SMP Maregod di sekolah kami. Memang kami harus selalu katakan bahwa duduk di dua kursi, saya harus di tengah-tengah, mudah-mudahan tidak jatuh terjerembab di tengah-tengahnya kan ya. Jadi memang karena saya harus jadi fasilitator sehingga tim kami itu Bu Sisil harus menggantikan saya jadi kepala sekolah, kemudian satu guru itu Pak Siran jadi instrukturnya gitu kan. Hanya kemudian tetap karena memang kami kemarin itu hari Sabtu baru FGD diundur, kemudian Minggu tidak bisa ketemu, Senin baru ketemu, dan hari ini harus presentasi. Mungkin itulah artinya bahwa nanti mohon Pak Siran dikembangkan bersama dengan tim kurikulum, nanti coba kita akan luangkan waktu untuk dampingi lebih maksimal lagi. Mohon maaf, bukan saya mau melepas kawanan saya, tidak, tapi memang kita harus membagi waktu dengan banyak hal gitu ya. Nanti kita akan coba luangkan waktu untuk bersama-sama. Yang pasti bahwa
beberapa hal, saya tidak akan menambahkan ya Pak, beberapa teori, misalnya satu hal teori tentang model kurikulum. Nah itu tentunya kan mungkin masukan untuk kita semua juga, bukan untuk dideskripsikan banyak-banyaknya tentang teori model kurikulum, tapi lebih bahwa dari landasan kurikulum, dari refleksi-refleksi kita, mulai dari landasan kurikulum, mulai dari visi misi, mulai dari apa yang kita sudah jalani bersama dalam berproses ini, kemudian cocoknya apa model kurikulumnya. Jadi tidak semua diuraikan di situ. Kalaupun mau diuraikan semua, tentu saja di akhir akan dari beberapa paparan model kurikulum di atas, kemudian setelah direfleksikan yang di bawah, kemudian kami lebih cenderung cocok untuk menerapkan kurikulum ini dengan alasan ini. Kalaupun itu sudah terlanjur dituliskan, kan seperti itu. Mungkin itu Pak Sera, nanti kita akan coba perdalam dan pertajam lagi lah kaitan dengan itu. Baik, terima kasih. Nah, untuk tujuan pembelajaran, tujuan itu tentu saja ada tujuan pendidikan nasional. Ya, secara umum mengkerucut nanti pada tujuan pendidikan di sekolah, kemudian nanti juga akan tujuan pembelajaran dari setiap kegiatan guru mata pelajaran itu. Itu Suster, Bapak Ibu, kaitan dengan beberapa pemaparan yang pasti bahwa konsep kita adalah yang bisa kita coba buat dalam tahap ini, coba kita maksimalkan begitu. Suster Lidwina sepertinya sudah muncul atau barusan vaksin Suster ya? Kok sepertinya efeknya ngantuk gitu ya? Atau mungkin masih terbayang-bayang di area duta kemarin gitu sehingga selamat datang Suster. Masih ditutup mic-nya Suster? Ya, oke. Belum Suster. Nggak kedengaran. Belum kedengar. Ya, sambil dengar, sambil cari dari Google, Pak, sumber-sumbernya. Iya, silakan Suster. Mungkin ada yang mau di-sharingkan, silakan. Ya, apa yang mau diseringkan Pak mengenai dokumen ini? Memang kami kan hari Minggu baru kita FGD, baru hari Sabtu ya. Minggu tidak ada sekolah lah. Hari Senin kemarin sibuk dengan simulasi untuk ujian LMS. Bagaimana jaringan di sini juga terganggu. Baru ini langsung kita lagi dengan kegiatan vaksin juga di sini. Jadi memang jujur kami belum ada diskusikan mengenai dokumen kurikulum ini. Jadi untuk naskah akademik juga tadi memang kami bersharing dengan wakil kepala sekolah bagaimana ini, mari kita rampungkan bersama begitu Pak. Makanya memang jujur 4 orang guru juga ada pelatihan di Bali G, maka memang tenaga kurang untuk di sekolah. Jadi untuk pertemuan belum ada secara khusus lagi kami membicarakan, hanya kemarin nilai-nilai yang baru sudah didiskusikan dengan guru-guru kemarin. Nilai-nilai keutamaan yang sudah kami diskusikan juga dengan Bapak. Lalu ada lagi Zoom bersama yang 4 unit yang dengan oleh yayasan, ya baru semakin mengerti, yang walaupun memang belum sempurna begitu Pak. Baik Suster, yang pasti bahwa untuk ya itu Suster, wah dengan semangat ya luar biasa, walaupun semua kegiatan tumplek menjadi satu. Suster vaksin juga hari ini enggak ya? Tidak Pak, sudah vaksin. Oh iya, ini sudah kedua kok ya, kemarin sudah kemana-mana kok ya. Dia memvaksin, dia Pak Kris memvaksin. Vaksin ya. Ngatur vaksinator. Semangat ya, semangat Suster, semangat ya. Yang pasti bahwa konsep itu pelan-pelan mulai dipahami. Naskah akademik tentu saja kan sudah kemarin sudah bicara panjang lebar ya. Apapun bentuknya, apapun modelnya, kita akan no box. Yang pasti bahwa
konsep-konsep tentang core value itu sudah telurkan di sana, kemudian baru nanti dimasukkan ke dalam naskah ataupun dokumen kurikulum itu. Ya. Nanti ada Pak, kalau dengan Pak Sinurat jauh ya? Jauh Pak, kemarin mau ke sana kebetulan rapat juga. Oh, Jadi iya, nggak iya. sempat berbincang-bincang dengan Tapi luas. sebenarnya kan Pak Sinurat tuh baik hati, tinggal telepon aja datang sebenarnya, Sister. Tapi Pak sibuk Sinurat, saya juga mau di butuh LPM. ketemu jam sekian di sini gitu kan, pasti Pak Sinurat akan mau gitu. Tapi sekarang tidak bisa diganggu Pak, karena mau LPM lagi, ujian LMS. Oh ya, Maka sampai begadang terus tadi kan kata Pak Sinurat. Pak Sinurat itu orang tersibuk Yayasan Sili Amal. oh begitu. Makanya dari tadi kuperhatikan nggak semangat melek. Iya, karena terforsir ya ngelebihin kesibukan ketua yayasan ya. Suster Serapin juga sudah pakai baju panas itu. Sudah mulai meriang-meriang Suster Serapin. Baik, Sister, Bapak Ibu. Jadi itu yang kita sudah lalui dan kita sudah prosesi. Kita masih ada waktu kurang lebih 30 menit menuju pukul 6. Pak Kris, Apakah? Pak Kris, Ya, Pak Sinurat. ada satu mungkin perlu diperjelas juga. Saya juga tidak begitu dalam betul ini di kerangka kurikulum yang disajikan oleh Pak Heri. Saya minta Pak masukkanlah atau apa ya namanya, saya bilang di struktur teladan tadi Pak. Ya, mau di Pak Sinurat yang share, silakan. Ya, Biar nanti untuk kita semua. Sebentar ya. Itu kan ada sinergi antara, saya tampilkan dulu ya. Bentar ya Pak Kris. Ya Pak, kami tunggu Pak, silakan. Ini mungkin untuk Bapak Ibu Suster yang lain juga perlu, karena tadi saya di naskah Pak Serang tadi ya, tidak nampak saya, jadi saya pun mau kejelasan juga ini. Yang ini loh, struktur teladan. Ya. Nah, ini kan kita sudah isi sebenarnya dari pertanyaan saya kemarin, sebenarnya bukan di sininya, yang satu lagi ya, yang dengan Pak Heri. Ini kan di struktur teladan itu kan ada core values. Nah, core values itu kan sudah kita isikan. Kebetulan dari core values itu, kalau di kami kemarin ada 4 keutamaan yang diturunkan dari pro-life-nya. Jadi ada 4 keutamaan di sini. Nah, apakah masukan ini seperti ini makna yang dimaksud dari Pak Heri? Lalu ini ada budaya, nilai budaya yang mau kita tuangkan itu kita sinergikan ke mana gitu. Lalu dengan profil pelajar Pancasilanya, seperti ini gambarannya. Gimana kira-kira masukan dari Pak Kris lah? Karena ini juga, saya juga belum dapat jelas ini, SKL yang dimaksud di sini, SKL Permendikbud nomor 20 tahun 2016 ini, apa yang mau kita isikan di sini gitu loh. Supaya nanti kita jelas. Karena nanti di tahap kedua kan pasti kita juga sudah sharingkan apa yang sudah kita kerjakan kan. Jadi minimal ada yang mau kita bawa, misalnya di sini nanti yang kurang jelas gitu. Diskusi dulu, kita masih ada waktu kan beberapa menit gitu. Tolong Bapak Ibu yang lain dengan Pak Kris sebagai fasilitator, Suster Perdi juga di sini. Iya, kita saling memberikan ini Pak inspirasi. Iya, kira-kira bagaimana kira-kira ini kalau misalnya ini kan kalau kita merge lah, ini kan disatukan, ini kan bisa ini. Ini nanti kan satu kotaknya ini semua ini kan. Artinya untuk pro-life ini ada 4 lah, ada 4. Ada 4 ya, mulai dari mampu menghargai, menjaga, peduli, sampai pada memiliki ya. Iya, ya. Ini kalau saya margin di sini bisa nggak ya? Nah, kira-kira nanti jatuhnya kan beginilah itu. Nah, gitu dia. Iya. Nah, jadi kira-kira begitu.
Yang budaya juga tentu saja ya. Iya, budaya juga, artinya budaya kan di sini nanti tinggal mencocokkan di keutamaan mana dia masuk. Jadi bisa saja budaya itu nanti 1 atau 2 nilai di sini yang masuk di pro-life ini sesuai dengan keutamaan ini. Tapi secara umum dia inilah dia misalnya. Nah, lalu ini pun kan di profil Pancasila kan ini sudah jelas ya, pro kehidupan itu masuk juga. Beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa karena pro kehidupan ya. Nah, gimana kira-kira Pak Kris, mohon masukan lah. Ini karena mengisi tabel-tabel ini juga kita kan gitu. Dan yang paling saya belum dapat persisnya di sini, kira-kira apa yang mau kita uraikan di sini. Kalau melihat Permendikbud nomor 20 tahun 2016 kan itu tentang SKL ya, standar kompetensi lulusan ya. Apakah aspek-aspek sikap yang mau kita nilai atau apa di sini? Kemarin nggak sempat juga memperjelas dengan Pak Heri. Baik, terima kasih Pak Sinura. Jadi artinya bahwa kalau memang hal seperti ini, saya juga artinya seperti di awal saya sampaikan bahwa kami ngiri gitu dengan teman-teman yang ada di Sumatera Utara. Budaya Batak itu banyak sekali, sehingga di sini muncul yang namanya budaya. Begini, hanya kemudian ketika kami menggunakan format ini, budaya itu hanya satu gitu, 1 atau 2 gitu loh, nganggung dan juga apa itu cengbeng gitu. Nah, maka kemudian kalau unsur budaya kita tambahkan 1 kolom tersendiri, kami tidak terlalu terwakili dengan ini. Maka kemudian saya berpikir bahwa ini adalah konsep no box. Ini adalah tawaran konsep seperti itu kan. Maka kalau kita pahami, ini core values, keutamaan budaya, kemudian profil pelajar Pancasila dan Permendikbud ini kan kemudian kita mau bahwa ini ranah yang punya kita. Kalau konsep yang saya pahami begini, Pak Sinar, mungkin bisa yang lainnya bisa menambahkan bahwa ketika kita core value, keutamaan budaya, ini kan ranah yang punya kita. Yang akan kita yakini jadi nilai-nilai itu. Kemudian profil yang berikutnya di sini adalah profil pelajar Pancasila dan SKL. Ini adalah ketika kita kaitkan dengan aturan-aturan standar pencapaian dari core values ini, bahwa tuntutannya harus sesuai dengan profil pelajar Pancasila dan juga harus SKL Permendikbud. Kalau SKL standar kelulusan ini kan di situ ada domain afektif, ranah kognitif dan ranah psikomotor kan seperti itu. Betul. Itu yang terjadi di sini. Nah, rinciannya saya tidak terlalu hafal di SKL itu, tapi itu yang bisa saya tangkap. Nah, saya berpikir juga bahwa ketika kita tarik ke bawah, kita ambil contoh yang punyanya, mungkin Pak Sinut bisa mohon bantuan untuk di scroll ke bawah. Yang contoh yang Mas Heri berikan itu dari YPL ya. Nah, kebetulan itu kan sudah saya sudah dihapus ya. Nah, itu format yang berbeda juga. Ini saya save as di file yang lain. Oke, ini menggunakan save as ya. Seperti ini kan di perumusan kompetensi kan saya sudah masukkan di core values tadi, tapi ini isinya belum saya ubah gitu. Ya. Nah, ini kan yang mohon maaf. Ini yang menggunakan format contoh yang dari Pak Heri. Ini yang dari format dari Pangudi Luhur. Sekolah Pangudi Luhur ini. Nah, ini kan ini hal yang berbeda juga ketika core values itu di topik di atas. Gitu. Kemudian keutamaan di 1, 2, 3 aspeknya. Betul. Tadi indikator ini. Nah, ini adalah format yang berbeda gitu kan. Kalau misalnya yang punya saya, nanti tentu saja tidak ada unsur beberapa kajian budaya bahwa kemudian di sini nilai core value 1 itu keutamanya apa, kemudian dia dari budaya apa, kemudian nanti dari nilai-nilai variabel-variabel yang dikaji ketika kita menelurkan core value itu nanti makan banyak sekali di sini. Maka itu tadi bahwa apakah saya kemudian akan menggunakan format yang di atas atau yang menggunakan yang ini. Nah, yang di atas tadi kan tidak ada menggunakan aspek-aspek ini. Kalau kemudian, yang di atas, maaf Pak Kris, yang di atas itu kan masih strukturnya. Ini kan masih strukturnya KI1, KI2. Iya, strukturnya. Benar. Ini kan itu yang kalau bilang tadi, oke lah di sini mungkin kita akan lihat nanti di Permen 20 ya, apa aja itu
afektifnya apa-apa aja yang mau di sini, mungkin itu yang bisa kita masukkan di sini kan gitu. Nah, ketika Ya. masuk di perumusan kompetensi dasar dan indikator, tadi kan masih KI-nya. Nah, masuk satu persatu. Nah, jadi kalau di sini dia tadi pro-life, mungkin ini yang saya tanyakan kemarin dengan Pak Heri, berarti kalau saya masukkan, berarti kan inilah yang masuk ke keutamaan yang pertama tadi, kalau saya copy ini, masuk di sini kan gitu, di sini. Kan gitu. Nah, Ya, benar. budayanya tadi, mungkin ini kalau saya ganti yang dari Pangudi Luhur, saya ambil dari sini lagi tadi, di budaya ini, mengayomi ini. Ini saya copy, inilah yang masuk di sini. Itu pemahaman saya begitu, dan ini yang saya tanyakan kemarin dengan Pak Heri, benar katanya, sudah begitu. Nah, ini tinggal ini menyesuaikan dengan profil pelajar Pancasila kan gitu. Ya. Nah, yang saya tanyakan kan kemarin di sini KD-nya ini loh. Di KD ini dengan indikator. Nah, lalu dia contohkan, diambil ke pengetahuan matematika yang bilangan yang SD kemarin kan gitu ya Pak Kris ya, dicontohkan Bapak itu. Nah, Iya, baik cuman Pak. yang saya tanyakan tadi kan di sini memang kalau ini oke, kita sudah sepaham kemarin penjelasan Pak Heri seperti itu. Kita akan mengisi KD ini nanti apa KD-nya untuk afektif ya, untuk afektifnya. KD-nya untuk ini, yang memuat ini tiga-tiganya ini. KD-nya di sini, sehingga indikatornya ada 1, 2, 3 nanti mengukurnya. Nah, lalu di sini tadi yang saya bingungnya itu tadi ini, di SKL-nya. Ya, kalau di sini oke lah menyesuaikan, mensinkronkan. Kalau Pak Kris bilang di budayanya tidak bisa semua ikut, ya ini karena saya lihat ya cocok juga, bisa juga dipakai, kami pakai begitu, ada keutamaan, ada budaya kan gitu. Nah, hanya tadi yang saya ragukan di sini, apa yang mau diisi di sini gitu. Oke, baik Pak Sinur. Jadi yang pertama yang sebagai saya tangkap bahwa nanti untuk konsep kami, apakah menggunakan format yang ini akan kami kaji ulang karena dasar no-box tadi itu artinya tidak ada format yang baku. Nanti kami akan menyesuaikan. Nah, kaitan dengan SKL Permendikbud itu ranah-ranah yang menjadi acuannya, apakah kemudian ini kemudian menjadi domain afektif ataupun kognitif ataupun psikomotor, yang saya coba pelajari sementara seperti itu. Nah, kemudian ketika mohon di scroll ke bawah Pak, nah ini dia. Ini kan terjemahan bagaimana kita menerjemahkan dalam KD, aspeknya aspek yang seperti ini. Kalau kemarin kan ya kalau sikap masuk mau dikognitifkan atau mau dipsikomotorikan gitu kan, hanya kemudian itu akan diterjemahkan dalam KD. Maka KD ini kan tentu saja acuannya menggunakan taksonomi Bloom ya, atau Anderson, yang harus tentu saja pedomannya adalah harus menggunakan kata kerja operasional. Iya. Nah, itu yang saya katakan tadi, supaya walaupun ini kenapa harus menggunakan taksonomi, bisa Bloom atau yang Anderson atau penyempurnaan dari yang Kratzwell itu, karena ini ilmiah gitu kan, sudah mulai kajian. Pertama itu, yang kedua ketika kita menggunakan kata kerja operasional itu bisa terukur. Bisa terukur dan bisa dimasukkan dalam aplikasi ataupun instrumen evaluasi nanti itu. Nah, berikutnya kaitan dengan indikator ini, kalau pas saya pahami Pak, indikator itu adalah indikator keberhasilan. Iya. Indikator keberhasilan. Jadi ketika anak itu mampu menghargai diri sendiri dan sama, maka indikatornya apa? Anak itu sudah mencapai keutamaan menghargai diri sendiri. Misalnya, maka kemudian siswa membawa bontot misalnya ya. Misalnya kurang lebih seperti, artinya bahwa itu suatu indikasi bahwa anak sudah mampu untuk keutamaan yang satu, seperti itu. Hanya kemudian kembali untuk formatnya saya akan coba kaji ulang. Iya, itu. Saya akan kaji ulang, artinya bahwa nanti akan saya sesuaikan dengan apa yang kami gitu. Karena memang sesuai kebutuhan lah Pak. Sesuaikan dengan kebutuhan lah, artinya gitulah Pak Sinurat. Itu yang coba kami kembangkan. Gitu. Mungkin dari Bapak Ibu Sutri yang lainnya mau menambahkan, silakan. Apakah sudah ada yang sampai di sini? Atau kalau nggak pun minimal apa yang disajikan oleh Pak Sinurat, kemudian sedikit apa yang saya coba gambarkan ini paling tidak memberikan gambaran juga lah kepada Bapak Ibu dan Sutri yang lainnya. Begitu.
Pak Kris, saya mau Ya, Sister. bertanya. Silakan, Saya Sister. bukan mau menyampaikan, mohon ditahan Di dulu. scroll ya. Ya, jangan dulu dimatikan. Saya mau bertanya mengenai aspek ini. Aspek ada di sini kan, ini memang contoh dari Pak Budi Luhur ya. Aspek afektif, kognitif, psikomotorik. Apakah format ini tetap kita pakai kira-kira supaya nanti bersamaan dengan teman-teman? Kalau ini kita gunakan, apakah aspek ini kita bedakan dia kelas 7, 8, 9 atau tidak ada format, tanpa format kelas kita buat di aspek ini? Kira-kira bagaimana Pak supaya kami juga tidak keliru bekerja? Dengan Pak Sinurat lah saya tanya sekaligus, kebetulan Pak Sinurat masih berada di sini sekarang di virtual ini. Di aspek ini, di kolom aspek ada afektif, kognitif, psikomotorik. Ini kalau menurut pemikiran saya, walaupun ini dalam bentuk aspek, tentunya tingkat kesukaran kelas 7, kelas 8, 9, menurut hemat saya ini mesti dibedakan. Bagaimana kira-kira Pak Sinurat dan Pak Kris? Terima kasih, itu pertanyaan saya. Baik, terima kasih Suster. Nanti mungkin Pak Sinurat bisa menambah. Artinya konsepnya masing-masing punya konsep masing-masing lah ya. Kalau saya tetap beranggapan bahwa ketika ini adalah aspek mungkin nanti ada beberapa KD ataupun beberapa nilai core value dalam keutamaan yang ada afektif dan kognitif, karena untuk melakukan hal sesuatu itu butuh pemahaman kognitif itu. Tapi pada suatu saat ada hal yang hanya dinilai dari ranah afektif saja, seperti itu. Maka nanti akan masing-masing keutamaan mungkin akan bervariasi. Nah, kemudian pertanyaan Suster kaitan dengan apakah kelas 7 dan 8 dan 9, saya kira semua siswa berhak untuk mendapatkan, semua berhak untuk mengkristalisasikan nilai-nilai yang di dalam core value itu. Hanya kan mungkin kalau memang perjuangannya masih panjang, bahwa dari awal anak harus KD ini karena awal mereka harus mengasihi siapa. Nah, kelas 8 baru nanti kemudian KD yang lain ditingkatkan ranahnya. Untuk kelas 8 mungkin ditingkatkan lagi, kelas 9 tidak ditingkatkan lagi untuk tingkat kesukarannya ataupun kesulitan ranah kedalaman materinya, baik dalam sikap ataupun apa. Tapi ada juga yang satu saat bahwa KD ini karena memang itu menjadi karakter yang inti, karakter yang ini ya kelas 7, 8 dan 9 juga harus ditanamkan dalam kegiatan itu gitu. Nah, nanti akan erat kaitannya juga ketika ternyata ini tidak di dalam pembelajaran, ternyata ini dalam kegiatan ekstrakurikuler. Nah, nanti akan seperti itu. Memang limit ya, complicated lah untuk hal ini. Jadi kalau saran saya sih paparkan, nanti kemudian narasumber tentu saja konsepnya akan juga berbeda dengan kita gitu kan. Yang pasti bahwa itu konsep-konsep itu kita bisa pahami bersama, dan itu akan kita coba saling memberikan masukan lah gitu. Tentu saja nanti ketika Pak Sinurat memberikan masukan kaitan dengan konsep-konsep beliau, itu juga ada kemungkinan sama, ada kemungkinan berbeda gitu kan. Tapi bolehlah kemudian nanti itu menambah wawasan kita kaitan bagaimana kita akan menerjemahkan itu dalam KD sehingga itu bisa terukur, kemudian ada indikator keberhasilan yang nampak di sana ketika kita menerapkannya di dalam kegiatan di sekolah gitu kan. Jadi kelas 7, 8, 9 itu kedalaman materinya tentu saja kita yang menentukan. Kemudian kaitan dengan ini, apakah kemudian keutamaan ini akan dimasukkan dalam pembelajaran atau intrakurikuler atau kemudian malah di ekstrakurikuler, kokurikuler atau non kurikuler. Nah, itu nanti masih panjang untuk kita memilah-milah KD itu yang terjadi. Mungkin itu Sister yang bisa saya bagikan. Pak Sinurat, Pak, silakan. Sebelum ke Pak Sinurat, pemikiran saya kan demikian. Anak baru masuk ke sekolah kita, dan kemudian kita perkenalkan ini, afektifnya ini, kognitifnya ini. Nah,
kemudian masuk lagi dia nanti di kelas 8. Nah, kita munculkan lagi hal yang sama, tentunya ada sesuatu hal yang membosankan dan sampai ke kelas. Itu pemikiran saya, makanya saya tanya ini nanti, apakah kita harus pisahkan dia untuk aspek ini kelas 7, 8, 9? Makanya muncul pertanyaan itu. Jadi, kalau saya berpikir, ya kita buat dulu untuk kelas 7 afektifnya, keringanannya lebih sederhana. Nah, seperti itu. Dan kognitifnya juga, psikomotoriknya juga, seperti itu kira-kira kalau pemikiran saya, Pak Kris. Dan Benar, benar, Suster. Ya, benar sekali, Suster. Jadi kita dalam hal ini harus, kalau istilahnya kita juga harus mapping kan, mind map lah. Kita buat peta pemikiran kita kaitan dengan beberapa nilai-nilai inti itu akan kita berikan kepada anak-anak kita pada jenjang berapa. Nah, kita harus punya pemetaan itu. iya, Dan yang tahu siapa ya kita sendiri gitu kan. Apakah kemudian ada satu, ini penting banget ini bahwa anak harus disiplin di semua jenjang. Ya udah, itu semua akan dimasukkan. Oh, ternyata pada satu level ini cukup diberikan di pendasaran di anak kelas 7. Karena kelas 8 mereka sudah paham, sudah melakukannya, kemudian kelas 8 dan 9 itu tidak lagi. Nah, tentu saja kita yang coba memappingkan itu, memetakan di jenjang mana, di kegiatan yang mana, apakah kegiatan di seluruh pembelajaran di seluruh jenjang atau apa. Nah, kita yang akan coba mapping. Panjang sih prosesnya kalau ini terus terang aja. Kalau kita hanya menggambarkan gitu, tentu saja akan sangat rumit gitu kan. Itu sudah gambaran saya. Mungkin itulah jadi kebebasan kita lah, keutamaan kita. Tentu saja disiplin. Di tempat kami misalnya itu ketika ada nilai keutamaan tentang disiplin itu harus setiap saat, maka itu di KD mata pelajaran dalam intrakurikuler semua jenjang, semua mata pelajaran harus dimasukkan, dan di dalam semua kegiatan sekolah baik kurikuler, ekstrakurikuler ataupun non kurikuler pun nilai disiplin itu harus dimasukkan semua. Nah, itu kita yang memetakan, Suster. Begitu. baik. Oke, Pak Kris, terima Baik, kasih. terima kasih. Pak Sinurat, silakan Pak Sinurat. Ya, saya pikir sudah terjawab sebenarnya ya yang dipertanyakan oleh Suster Serapin. Hanya penegasannya kemarin kan sudah ada juga kita bahas, Suster, yang sempat kita perdebatkan bahwa KD untuk kelas 7 dengan kelas 8, kelas 9 itu kan berbeda. Saya cari-cari tadi sebentar di file saya, belum dapat karena screenshot. Ya, jadi kalau ini pemahaman saya juga dengan Pak Kris mungkin agak sama ya. Setiap keutamaan ini tidak selalu 3 aspek ini yang harus kita nilai. Karena nanti bisa saja begini. Mengapa ini ada aspek psikomotorik? Karena berdasarkan SKL, ya SKL di atas tadi, di sini kan ada SKL Permendikbud nomor 20 tahun 2006. Itu kan ada afektif, kognitif, psikomotorik, kan gitu ya. Jadi Ya. karena ini dibuat contohnya di sini domain afektif, itu kan karena memang ini sikap yang kita nilai, makanya afektif di sini. Tapi jika sikap ini pun nanti harus dikaitkan dengan kognitif, maka bisa saja ke kognitif ini yang kita buat aspeknya. Jadi di atas pun nanti tertulis kognitif begitu. Jadi harus sinkron, saya pikir struktur di 5.1 tadi, 5.1 ini dengan di 5.2 dalam penjabarannya. Nah, apakah tiga-tiganya? Bisa jadi. Kalau memang keutamaan ini harus dilihat dari 3 aspek ini. Nah, nanti di aspek psikomotorik, mungkin dia di ekstrakurikuler, dia gerakan, bagian olahraga atau apa begitu ya. Nah, maka dia aspek psikomotorik dinilai apa indikatornya. Di sini akan diisi. KD-nya apa. Jadi kalau 3 aspek ini kita buat, berarti 3 KD-nya. Nah, kalau hanya 1, mungkin KD-nya hanya 1 di sini, tapi indikatornya bisa saja 3, bisa 1, bisa 2. Nah, tergantung kita nanti yang menyusun di sini. Itu pemahaman saya, Pak Kris, dengan suster Bapak Ibu yang lain. Ya, jadi untuk kelas 7, 8, 9 jelas idealnya berbeda. Tingkat apanya? Mungkin di indikatornya inilah itu, suster. Di indikatornya. KD-nya mungkin ada penajaman juga di KD, karena makanya tadi pakai kata operasional ya. Kata operasional di KD. Ini yang harus kita rancang. Sehingga di kelas 7 kata operasional apa yang cocok untuk melihat afektif untuk bernalar kritis. Di kelas 8 bagaimana untuk bernalar kritis juga dengan
keutamaan kita begitu. Nah, saya Ya. pikir di situ. Hanya di Berarti situ. aspek KD indikator praksis moral tetap harus kita pisah, dia kelas 7, 8, 9. Idealnya itu yang saya cari-cari di format ini, karena yang disajikan oleh Pak Kris kemarin ada contoh itu dari Pangudi Luhur juga yang saya tampilkan, Suster, waktu Iya. kita bersama. Nah, itu kan ada KD kelas dia, kelas sekian. Cuman di sini kan nggak nampak. Itu yang saya cari-cari di format ini, di mana itu dimunculkan. Apakah nanti di strategi implementasi? Nah, di sini, apakah di sini kita nggak tahu ya di sini. Apakah di sini nanti dimasukkan itu di desain instruksional? Karena kemarin itu kan dibahas di desain instruksional. Desain instruksionalnya itu kan kalau kita lihat di sini ada terbagi, ada intrakurikuler, berisi tentang intrakurikuler. Nah, apakah di sini ya dijelaskan lagi? Ini kan belum dibahas, belum sampai ke sini. Iya. Jadi ya kita tunggu aja lah dulu, Suster. Bagaimana nanti apanya? Yang penting kita coba dulu isi apa yang bisa kita isi dengan struktur yang ada ini atau kerangka yang ada ini. Saya tadi hanya ketika saya lihat tadi naskah dokumen kurikulum ini, teringat saya di sini apakah selalu efektif atau bagaimana kan, atau ada poin-poin tertentu di sini yang mau diisi, itu maksud saya tadi yang mau saya perjelas. Kalau ini kan jelas, kalau sikap itu kan semua nanti ini efektif. Nah, tapi apakah ada juga kognitif dan psikomotorik? Nah, itu yang saya ragukan, yang apa dibuat di sini enggak gitu. Itu tadi yang saya tanya dengan Pak Kris. Begitu, Suster. Baik, Jadi Pak. kita simpan dulu pertanyaan itu, nanti kita perjelas lagi dengan narasumber. Tapi kita buat aja dulu konsep yang bisa kita buat gitu. Pak, terima kasih, Pak. Ya, begitu saya rasa, Pak Kris. Baik, terima kasih Pak Sinurat. Jadi kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Jadi di ranah KI 1, KI 2, ini kita lebihnya kayanya, ya kita lebih kaya karena di K13 kan KI 1, KI 2 kan cuma sosial, KI-nya satunya spiritual, sosial, cuman penjabaran itu saja. Nah di sini KI 1, KI 2-nya itu luar biasa banget. Dari budaya, dari keutamaan, itu sudah ada semua, dan itu menjadi hal yang berbeda dengan kita. Maka kemudian ini yang sebenarnya yang ini gitu, yang akan mendasari semua kegiatan dalam pembelajaran. Nah, kaitan dengan KTSP 2006 Pak, itu lengkap loh, afektif, psikomotorik, kognitif, itu memang lengkap. Jadi saya juga berpikir seperti itu tadi. Berarti karena juga dikatakan di situ tadi kan di paling belakang itu 2006 Permendikbud nomor 20 tahun 2000 berapa itu tadi. Nah, jadi saya berpikir ke situ karena saya masih persis ingat dulu KTSP tahun 2006. Iya, itulah artinya bahwa ketika itu top down, semua kebijakan dari atas, nah kita diminta untuk pokoknya semuanya harus seperti itu gitu kan. Nah, sementara ya yang kita buat ini tidak seperti itu karena kita sesuai dengan kebutuhan yang kita mau gitu kan. Kita ibaratkan begini, Suster, mohon maaf. Kita analogikan bahwa sekolah itu moralnya benar-benar di bawah nol gitu loh. Kalau kita nilai sikap mereka anak-anak itu, moral mereka nol. Maka kemudian tentu saja dari semua nilai keutamaan itu ya ranah semua afektif itu semua harus ada karena itu prioritas utama untuk bagaimana sekolah ini supaya nilai moralnya paling tidak bisa terangkat gitu kan. Nah kemudian ada juga misalnya kita buat bahwa sudah di atas rata-rata, kalau bisa kita kuantitaskan sudah di atas 7 gitu kan. Maka kemudian kan tidak semua nilai-nilai core value itu dihidupi dengan hanya afektif saja gitu, ataupun mungkin dengan kognitif atau mungkin dengan psikomotor seperti itu. Artinya tergantung dari kita. Kalau itu memang semuanya itu menjadi keutamaan yang harus memang dititik beratkan atau menjadi kalau Pak Sinar bilang tadi itu menjadi yang utama untuk kita tingkatkan, maka kemudian semua ranah itu mungkin bisa dikembangkan semua. Mereka anak-anak paham, ya kan? Kemudian anak-anak paham, kemudian mereka mempraktekkan gitu kan, dan kemudian mereka juga dari konsep pemikiran mereka juga sudah paham, atau juga misalnya bahwa karena nilai-nilai core value ini kaitan dengan semangat juang misalnya. Nah, kaitan semangat juang kan tentu saja tidak
tidak semata-mata hanya bisa diterapkan dengan hanya memahami saja kan, itu tentu saja butuh perlakuan tindak psikomotor gitu kan, semangat juang. Maka kemudian ketika itu akan diterapkan dalam sebuah ekskul olahraga misalnya, maka semangat juang itu ya semangat untuk ranah ranah psikomotor kan, seperti itu. Karena semangat juang itu tidak hanya dengan dipahami dengan kognitif gitu kan, maka harus dengan psikomotor supaya mereka bisa mempunyai sikap seperti itu. Nah, kurang lebih itulah arah-arahnya. Jadi Ya Pak, ya. kita lah yang tahu seberapa bobot dari sebuah nilai keutamaan ataupun core value itu harus dicapai oleh anak, sehingga ranah-ranah apa yang harus ditegaskan kepada anak-anak, diberikan kepada anak-anak, sehingga ya artinya kembali kepada kita bagaimana kita memappingkan, memetakan beberapa core value itu dalam kajian-kajian kita, seperti itu. Saya kira itu, Suster. Baik Pak, ya terima kasih. Nah, seperti yang mohon maaf mungkin seperti yang disampaikan oleh Pak Sinura tadi, oke lah kita no box gitu kan, no box, maka kemudian silakan diprosesi masing-masing bab itu. Syukur kalau kemudian sudah sampai pada struktur 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 teladan itu dimasukkan saja, baru kemudian nanti di FGD berikutnya kan tentu saja kita belum akan berjalan ketika kemudian pada tahap ini kita belum sepaham gitu kan. Nanti kocar kacir gitu kan, jejak di hutan yang kita yakini menuju ke suatu tempat yang kita tuju ternyata malah berbeda. Lebih baik kita stop dulu. Naik sepeda kita stop dulu untuk menoleh ke belakang. Oh, ternyata kita harus menyamakan persepsi dulu. Maka nanti di FGD berikutnya, kalaupun kita belum sampai pada pemahaman itu, ya kita paparkan, kita pancing para narasumber kita untuk supaya ini loh, oh kita trigger, oh ternyata warna-warna dari masing-masing sekolah itu masih bervariasi, sehingga bisa kalaupun yang lurus itu tetap diluruskan, yang bengkok kemudian diluruskan gitu. Saya kira seperti itu, kalau seperti yang disampaikan Pak Sinura tadi. Nah, FGD berikutnya tentu saja senjata kita untuk menggali pengetahuan narasumber tentang dokumen kurikulum ini harus bersama-sama kita buat, Suster Bapak Ibu. Ya, itu harus kita buat supaya mereka terpancing untuk menyampaikan masukan-masukan kepada kita. Kalau kita tidak sampaikan itu, maka kemudian mereka tidak akan tahu, akan terpancing kebutuhan kita sampai di mana untuk dijelaskan, sampai pada tahap mana pemahaman kita, kurang lebih seperti itu. Baik, Saudara Bapak Ibu, saya kira jam 6 kurang 5 menit, apakah masih ada? Apakah kemudian kita sudahi saja perjumpaan kita pada hari ini, karena memang sudah banyak sekali apa yang kita perbincangkan, kita saling memberikan masukan, saling memberikan peneguhan, dan saling menginspirasi. Begitu. Cukuplah Bagaimana? dulu Pak. Cukup ya, Suster ya. Jam 6. Baik. Sudah malam juga ya. Baik, ya. Suster Bapak Ibu, kalau memang seperti itu, kita akhiri perjumpaan kita pada siang hari tadi sampai pada petang hari ini. Terima kasih, dinamikanya luar biasa, banyak kekayaan yang saling kita bagikan untuk kita jadikan pedoman untuk terus melangkah menapaki makna-makna setiap langkah kita dalam mewujudkan kerangka ataupun dokumen kurikulum kita. Terima kasih. Selaku pribadi, bukan coach sih, kita coach semua, kita narasumber semua dari pribadi. Ketika ada hal yang mungkin kurang berkenan, ada hal yang mungkin kurang pas, ya saya minta mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan dibukakan pintu maaf yang selebar-lebarnya ya, Sister Serafin ya. Itu saya kira tidak terlalu panjang lebar. Terima kasih, luar biasa sekali. Selamat untuk kita semua. Saya kemudian dengan terpaksa saya kembalikan waktu sepenuhnya kepada Mbak Dista. Silakan Mbak Dista, terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Terpaksa dengan terpaksa nih Pak Kris, atau mau dilanjutkan boleh Pak Kris, silakan. Nah itu Suster dan Bapak Ibu sudah tidak mau, saya sih mau sepertinya. Masih boleh Suster Bapak Ibu. Ini Pak Kris, Pak Kristiawan kok terpaksa ya. Harus ikhlas ya Pak, ikhlas ya Pak, ini saya minta Pak.
Ya, terima kasih Suster Bapak Ibu, terima kasih Pak Kri, Suster Ferdi, Suster Serafi, Suster semuanya, Bapak Sinura yang sudah saling memberikan masukan satu sama lain. Semoga nanti ini menjadi inspirasi satu sama lain. Jika nanti ada pertanyaan mungkin juga bisa ditanyakan langsung oleh 3 narasumber ketika nanti FGD kedua, tahap kedua, begitu. Dan kami mengingatkan untuk pengumpulan naskah akademik dilakukan tanggal 9 Desember, Suster Bapak Ibu. Kemudian untuk dokumen kurikulum, infonya tanggal 24 Desember, gitu. Itu paling lambat, Suster Bapak Ibu. Jadi kalau sudah jadi ya boleh langsung dikirimkan, begitu. Bukan jadi ya, tapi dikumpulkan seadanya, tidak harus jadi karena itu nanti pasti ada proses revisi, kemudian ditambahkan dari narasumber, kemudian juga dari Suster Bapak Ibu yang lain, gitu. Jadi itu tanggal-tanggal yang mungkin penting untuk kita bersama. Suster Bapak Ibu, untuk mengakhiri perjumpaan kita di sore hari ini, mungkin kita beri aplaus dulu ya untuk dinamika kita di sore hari ini. Luar biasa untuk kita semua. Ya, terima kasih Suster Bapak Ibu. Kita tutup perjumpaan hari ini dengan berdoa, mungkin sekalian dengan doa malaikat Tuhan. Doa Angelus, ya, doa malaikat Tuhan, Mbak, benar. Kok saya bisa membaca pikiran Mbak Dista ya? Iya, ini sudah jam 6, Bapak. Oh, jam 6 ya, karena ya, bukan karena bisa membaca, karena memang jam 6 ya. Iya, karena terbiasa ya Pak Kris ya. Iya. Ada lonceng gereja di sini. Oh, Iya. Oke, baik. Sepertinya, baik. Mungkin Suster Bapak Ibu ada yang berkenan memimpin doa? Tidak saya tunjuk mungkin? Bisa. Oh, Mbak Dista kata ya? Tidak, Suster. Siapa itu? Bisa sendiri. Siapa itu? Teman-teman, Bu, Bapak apa? Ada atau tidak? Langsung Suster Serafim aja. Baik. Silakan Mbak Dista, lupa nggak on mic ya. Oh iya. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan Bahwa bahwa ia Akan mengandung dari dari Roh Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda telah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah kita berdoa. Ya Allah, karena malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus menjadi manusia, curahlah rahmat kami, supaya karena sengsara dan pelitnya kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia. Sebagai Tuhan pengantara kami. Amin. Bapa yang maha baik, Bapa yang maha murah, terima kasih atas rahmat penyertaan pendampingan-Mu dalam setengah hari yang sudah kami lalui ini. Banyak hal yang sudah kami bahas, kami bicarakan sehubungan dengan pengembangan kurikulum yang akan kami kerjakan selanjutnya. Semoga ya Tuhan, Engkau tetap menyertai kami, memberikan rahmat kesehatan kepada kami, sehingga apapun yang sudah kami bicarakan dapat menjadi pendukung bagi kami dalam melaksanakan tugas meneruskan pengembangan kurikulum kami, sehingga dengan demikian seluruhnya dapat terlaksana dengan baik. Sebentar lagi kami akan pulang ya Tuhan, berkatilah kami dalam perjalanan, berkatilah kami semua supaya kami boleh dalam sehat dan selamat sampai ke rumah kami masing-masing.
Berkati sanak keluarga yang akan kami jumpai, semoga mereka juga tetap mengalami kesehatan dalam rumah tangga kami masing-masing. Terpuji dan mulialah nama-Mu ya Tuhan, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih Suster, Bapak, Ibu. Silakan bisa meninggalkan.